Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 15 bulan Desember tahun 2020. Tepatnya lagi sekarang ini kalau nggak salah pas hari Selasa ya. Di sini Alay melakukan penyemprotan lagi ya. Sebenarnya udah sering Alay semprot, cuman tidak Alay dokumentasikan. Sering juga manen, tidak Alay dokumentasikan juga karena lagi mengurusi panen ubi kayu. Udah sekitar hampir 10 hektar yang Alay panen ya. Jadi nggak sempat ngurusin ini. Di sini penyemprotan di sini Alay ada 4 kawan ya. Di sini ada Mas Darmanto, di sebelah sana Mas Minto, ini Mas Panut, dan ini Pak Mat yang pakai masker. Yang lain ini nggak mau pakai masker bos, karena katanya malah sebah katanya, karena nggak terbiasa. Di sini CMK ini usia 117 hari ya. Usianya sekarang ini tepatnya kurang lebih 117 hari setelah tanam. Di sini mau mulai berbunga yang kedua. Kemarin kalau dihitung-hitung tonasenya mendapatkan kurang lebih dari 7.000 batang bos ya, kurang lebih 7.000 batang. Itu sekitar dapat kurang lebihnya 5 ton. Ini sudah mulai bunga-bunga yang kedua bos, tetap Alay rawat ya. Ini daunnya memang agak keriting. Kalau penyemprotan yang kemarin-kemarin bos, itu sekitar 1 minggu yang lalu Alay lakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan yang ini penyemprotan yang ketiga. Jadi 1 minggu yang kemarin itu Alay semprot. Terus 3 hari kemudian setelah penyemprotan pertama Alay semprot, dan baru kali ini Alay semprot lagi. Berarti di sini sekitar 9 harian lah bos ya, kurang lebih. Enggak sampai 9 hari, sekitar 7 hari, karena penyemprotan pertama itu Alay gangin cuman 1 atau 2 hari kemarin. Alay lupa karena lama nggak Alay rawat di sini bos ya. Alhamdulillah sebenarnya dapat harga bos. Harganya di sini Alay bisa dibikin rata-rata 30 bos ya, 30 sampai 35 itulah. Kalau kemarin diambil 37. Ini Alay semprot lagi menggunakan insektisidanya, ada di belakang. Ini ada yang dimakan ulat ini bos nih. Dan Alay maaf lama nggak upload ya, itu tadi karena ngurusin panen ubi kayu ya. Meskipun ini keriting tapi bunganya kayaknya menjadi bos ya. Nih, meskipun keriting buahnya tetap jadi terus ini bos. Kemarin itu keriting sebenarnya kurang air bos, jadi air kolam itu nggak mampu. Terus Alay lengkapin bos ya. Jadi kemarin itu Alay lengkapin, mulsanya agak Alay tengahin. Alhamdulillah ini dapat harga ini, meskipun tonasenya nggak ketemu tapi kita malah dapat hasil bos dari sini. Di sini juga Alay pasang perangkap lalat buah yang model lem. Silahkan menggunakan perangkap apa aja ya. Boleh menggunakan glumon, metilat, setela, lela, ataupun perangkap lainnya. Penyemprotan pada pagi hari ini Alay menggunakan ini bos. Ini kemarin yang Alay dapat dari kawan ini bos. Ini bisa dibilang sampel, nggak sampel tapi Alay beli. Ini mereknya MG Sukana. Ini ada orangnya ini. Alay juga mencoba ini bos ya, baru pertama kali nyoba. Karena udah terkadung ya dibeli ya kita gunakan gitu aja bos ya. Nanti kita lihat hasilnya. Ini anggap aja ini apa namanya, pupuk untuk pembuahan ya. Di sini harganya kalau nggak salah 60 apa berapa ini bos, 1 kilo.
Ini untuk pembuahan dikasih 2 sendok dalam satu tangki. Terus di sini menggunakan bahan aktif abamectinnya menggunakan Diablo, Ale menggunakan 10 mili sampai 12 mili di sini. Karena Ale posisi takarnya sekali langsung bawa 4 tangki gitu bos ya. Terus menggunakan apa ini fungisidanya ya, untuk pencegahan penyakit Ale menggunakan Bendas, menggunakan merek dagang Bendas, bahan aktifnya karbendazim ini ya. Karbendazim. Di sini udah dibuka ya. Tepungnya warnanya putih. Terus yang terakhir, kalau ini dikasih 1 sendok makan penuh. Kalau setelah ini Kirena ini ya, Kerina ini perangkap lalat buah yang model lem yang tadi di yang di botol kuning itu ya. Terus yang terakhir sendiri menggunakan penembus, Ale kasih langsung 20 mili ini bos ya. Ale kasih 20 mili dalam satu tangki untuk memperkuat daya kerja pestisida yang Ale gunakan ini. Sebenarnya Ale sudah lama nggak upload itu karena ya yang namanya perawatan cabai perasaan ya cuman gitu-gitu aja loh bos. Jadi kalau seumpama upload 3 hari sekali itu kayaknya bosen juga yang nonton gitu, perasaan seperti itu. Ale juga seperti itu, kata-kata Ale cuman gitu-gitu aja lah, cuman pestisida yang digunakan cuman di rolling aja gitu. Oh ya, kita belum menyapa kawan-kawan kita. Halo mas. Oke, masih semangat. Ini kita serempakkan bos pagi ini karena habis melakukan penyemprotan ini nanti kita langsung pindah ke lahan satunya untuk mencabut ubi kayu karena atau mencabut singkong bos ya, karena belum selesai, masih beberapa hektar lagi. Nah tadi di sini Ale menggunakan fungisida merek dagang Bendas karena ada serangan Phytophthora ya. Ini Phytophthora itu seperti ini bos, dia keluar jamur-jamur busuk ranting seperti ini. Jadi Bendas itu rollingan, yang paling bagus menggunakan fungisida Equisen. Terus Bendas juga itu bisa untuk antraknosa. Masih kecil-kecil, cuman ini nanti Ale yakin buahnya bisa besar-besar dan lebat tetap. Nah, tuh buahnya ngeruwal kok ini bos, cilik-cilik. Belum bentuk tuh. Bayangin aja bos kalau seumpama dapat 5 ton, 4 ton kemarin yang ngurusin bukan Ale, tapi ada kawan sendiri yang lain. Jadi kalau harganya itu kalau 4 ton bos ya, 4 ton itu kalau seumpama dikalikan harga 30 rata-rata itu udah mendapatkan berapa itu? Berapa ratus juta itu ya? 120 juta. Alhamdulillah. Modal kemarin di sini kurang lebih sekitar 25 juta. Enggak sampai bos, karena Ale lahan ini enggak menggunakan pupuk kandang ayam. Jadi biasanya kalau mau menggunakan pupuk kandang ayam dalam luas lahan setengah hektar itu biasanya 300 karung. Ini kan kurang lebih setengah hektar. Cuman karena kepotong gubuk ini luas juga bos gubuk ini, jadi enggak sampai tanamannya itu Ale bikin jarang-jarang, sekitar 7.000 tanaman itulah. Jadi intinya Ale nggak menggunakan pupuk kandang, jadi kurang lebih ya sekitar nggak sampai 25 juta modal Ale. Jadi udah dapat upah capek gitu bos ya. Alhamdulillah. Nah kemarin tuh masih musim kemarau, dan sekarang jujur aja sudah mulai musim penghujan. Jadi tanpa Ale siram menggunakan selang irigasi ya, ini bunganya malah bagus gitu bos ya. Makanya Ale rawat lagi, dan besok kita menggunakan pestisidanya kita ganti lagi bos, jangan menggunakan yang itu. Kalau penembus tetap besok kita menggunakan kalsium, kalau besok, kalau sekarang belum.
Nah ini tangkinya boros ini bos, mungkin nozzle-nya agak besar lubangnya. Tapi sebenarnya kalau punya ala ini nozzle-nya semua lembut, kabut, cuman biasanya dari setelan gas ini kan elektrik semua. Jadi dari setelan gas kawan satu dengan kawan satunya nggak sama, ada yang dipolin jadi lebih kenceng keluarnya, lebih cepat, sehingga lebih cepat habisnya gitu. Nah ini Mas Minto mau mengaduk ya. Iki nek ngaduk anu Mas, iki 2 sendok, iki ne 2 sendok, iki ne kayak 10 mili, 10 mili, 10 mili itu sak tutup iki. Terus iki ne kayak 1 sendok penuh bendase fungisidane ku penyakit Phytophthora. Karo iki ne dikai kayak 20 mili. Nah ini kawan kita. Nah kasih 2 sendok 1. Nah ini biar marem bos. Nah diaduk-aduk dulu. Nah ini karena media yang digunakan pupuk ini agak padat bos, jadi kalau menggunakan aduan bambu ini agak lama larutnya, makanya kawan kita ini langsung memasukkan tangannya untuk ngeremet ngono bos ya, bahasa di Jawa ngeremet. Setelah selesai 2 sendok kita menggunakan fungisidanya. Nah ini aturan untuk pengadukan pestisida bos ya. Yang pertama kali kita menggunakan yang, kalau ada yang tepung kita menggunakan tepung, kalau ada yang lebih padat kita menggunakan yang padat. Nah di sini tadi kan apa ini tadi mereknya MG Sungkawa ya. MG Sungkawa ini tadi lebih padat, makanya kita aduk terlebih dahulu. Setelah itu kita cari tepung yang lebih ringan. Nah ini menggunakan tepung. Jadi kalau kita mengaduk pestisida itu usahakan yang tepung itu didahulukan. Kenapa? Karena kalau kita taruh di belakang pengadukan, takutnya itu belum waktunya larut sudah kita masukkan ke tangki gitu loh. Jadi kan belum merata, makanya yang model serbuk tepung itu kita dahulukan. Setelah itu menggunakan insektisida yang cair ya, EC. Nah ini kasih 10 mili. Biar mantep bos, nanti kalau upload lama bener ini bos. Durasinya lebih dari 15 menit. Nah ini kita aduk. Nah ini kawan-kawan lagi menunggu giliran bos. Halo tak. Tunggu catat. Nah setelah itu kita masukkan penembus, kasih 2 tutup atau 20 mili kurang lebih ya. Semakin banyak penembus ya jangan terlalu banyak juga bos, nanti boros. Ini untuk memperkuat daya kerja pestisidanya ya. Alay bantu tuangin bos. Alah la ilaha illallah, terus boros ini. Aduh, kakean. Nah, kita masukkan ke dalam tangki bos. Sudah selesai. Nah kita masukkan ke dalam tangki. Setelah itu kita tambahkan air yang jernih ya, yang dari kolam itu, untuk memenuhi tangki atau cap. Nah setelah itu baru kita aplikasikan untuk penyemprotan. Oke, caranya seperti itu bos ya. Oke, dan ini Mas Minto bagiannya ngaduk lagi. Apa satu-satu? Dewi-dewi. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Oh ya bos, jangan lupa ketika buah itu mulai terlihat lagi, kita kontrol masalah perangkap lalat buah, karena nanti lalat buah ini yang akan mengganggu
yang bikin busuk basah cabai kita. Jadi kita harus sering-sering mengontrol. Nah ini lalat buahnya ini. Benar kita itu mengundang lalat buah, cuman mengundangnya lalat buah ini kan untuk kita bunuh, bukan kita undang suruh pesta. Setelah itu dia disuruh berkembang biak, enggak, kita undangnya kita bunuh gitu ya. Jadi otomatis untuk mengurangi populasi perkembangan dari serangan lalat buah tersebut. Kalau ini bos, jelas-jelas dia nempel, kita kasih perangkap, dia ke perangkap, dia mati. Tapi kalau kita hanya mengandalkan penyemprotan, kita menggunakan insektisida pun yang bau menyengat, kalau tanpa kita menggunakan perangkap lalat buah di luar area, maka nggak akan maksimal. Yang maksimal itu tetap kita menggunakan dua cara untuk mengantisipasi serangan lalat buah, yaitu kita semprot menggunakan insektisida yang bau menyengat, boleh menggunakan Kurakron, Destan ataupun Joker ya, pokoknya insektisida yang bau menyengat. Lalu kita menggunakan perangkap di luar area ya, itu menggunakan Glumon yang ataupun Petrogenol yang model lem atau yang model apa aja, merek apa aja terserah, yang penting kita pasang perangkap itu untuk memaksimalkan kita menghalau serangan lalat buah. Karena kalau kita semprot aja, kita nggak pernah ngerti kapan matinya lalat buah itu gitu loh ya. Kita nggak pernah ngerti kapan matinya, tetapi ketika kita pasang perangkap lalat buah ini, makanya kita kelihat nyata gitu bos ya, kita nyata, kita ngundang, kita bunuh dia seperti itu. Nah ini pemasangan di luar area, ini jarak pemasangan ini ada yang 10 meter sampai 15 meter, jadi keliling ada semua ke sana. Jadi itu kuning-kuning itu perangkap lalat buah. Sana juga ada, sebelah sana juga ada, cuman kurang terlihat ya, karena mungkin tertutup tajar. Terus pemasangan ketinggian cukup ketinggiannya 1 meter dari tanah itu bos ya. Oke, kalau kita hanya menggunakan perangkap tapi tidak kita lakukan penyemprotan, itu juga nggak maksimal gitu ya. Jadi dua cara pemasangan perangkap lalat buah ya, satu di luar area, jangan di tengah, salah kalau di tengah. Yang kedua itu kita lakukan semprotan, itu penyemprotan menggunakan insektisida yang bau menyengat. Insya Allah serangan akan tetap berkurang gitu bos ya, udah pasti itu. Kalaupun ada serangan yang parah, biasanya yang deket-deket dengan perangkap. Kalau yang jauh tengah-tengah aman gitu. Oke sip, bye.